Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Pratiwi dari reguler 1 kelas kedua 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul analisis pengaruh kurs dan investasi terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada banyak negara dunia berkembang yang umumnya memiliki tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah. Mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mikro diperlukan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara industri maju. Tetapi seiring perkembangan moneter tersebut sekarang menyebabkan hubungan antara jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi maupun laju inflasi cenderung kurang stabil. Akibatnya krisis moneter melanda negara-negara berkembang dan memporak-porandakan struktur perekonomian. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, meningkatnya inflasi akan menyebabkan harga produk dalam negeri menjadi lebih mahal dibanding dengan harga barang sehingga nilai ekspor akan lebih kecil daripada nilai impor. Yang kedua, sangat berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. Yang ketiga, investasi akan menyebabkan meningkatnya inflasi. Rumusan masalahnya ada. Yang pertama itu apakah harus berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening. Yang kedua, apakah investasi berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening. Selanjutnya, tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh kurs terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening, menganalisis pengaruh investasi terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening. Selanjutnya, hipotesis kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening, investasi berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening. Selanjutnya, kerangka konseptualnya ada kurs, investasi, konsumsi, inflasi. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode PET analysis atau analisis jalur. Adapun persamaan yang pertama yaitu Y1 fungsi dari P Y1X1 tambah P Y1X2 tambah konstanta 1. Adapun persamaan keduanya yaitu Y2 fungsi dari P2X1 tambah P2X2 tambah P2Y1 tambah konstanta 2. Adapun persamaan aplikasinya yaitu persamaan 1 Y2 fungsi dari P2X1 tambah P2Y1 tambah R. Persamaan 2 Y2 fungsi dari P2X2 tambah P2Y1 tambah E. Persamaan 3-nya Y1 fungsi dari P1X1 tambah E. Persamaan 4-nya Y1 fungsi dari P1X2 tambah E. Selanjutnya ada datanya yaitu ini datanya dari tahun 2000 sampai 2015. Variabelnya ada kurs, investasi, konsumsi, dan inflasi. Adapun uji normalitas datanya ini dia. Grafik histogram menunjukkan kecenderungan seimbang di tengah dan grafik PP plot menunjukkan titik-titik sebaran data berada di sekitar garis diagonal, maka data dinyatakan berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai toleransi dan PIF pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Adapun gambar scatter plotnya itu menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan tidak terlalu menyebar secara acak dan tidak pula membentuk suatu pola atau tren garis tertentu. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil PET analysis-nya itu dari hasil persamaan 1. Ini dia gambarnya. Hasil yang dari model sumeringnya di R-square itu 0,99, di koefisiennya itu ada di bagian betanya itu 162 dan 292. Hasil persamaan 2-nya itu di R-square itu 0,84, di koefisiennya itu ada di betanya itu 112 dan 312. Selanjutnya hasil persamaan 3 di R-square itu 0,19, di koefisiennya itu di betanya itu min 138. Hasil persamaan 4 hasilnya itu di S-square 143 dan di koefisien beta min 378. Adapun interpretasi hasil PET analysis. 1. Pengaruh kurs terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening. Ini dia gambarnya, dan berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kurs dapat berpengaruh langsung terhadap inflasi
dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh kurs ke konsumsi atau sebagai variabel intervening lalu ke inflasi. Selanjutnya, hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan 0,112 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung, yaitu hasil dari P2 kali P3 sama dengan min 0,1179, maka HA ditolak. Artinya investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa konsumsi tidak menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara investasi terhadap inflasi, maka konsumsi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Selanjutnya, pengaruh investasi terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening. Ini dia gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa investasi dapat berpengaruh langsung terhadap inflasi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh investasi ke konsumsi atau sebagai variabel intervening lalu ke inflasi. Kemudian, hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan 0,112 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung, yaitu P2 kali P3 yang hasilnya min 0,1179, maka HA ditolak. Artinya investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui konsumsi sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa konsumsi tidak menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara investasi terhadap inflasi, maka konsumsi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Adapun pembahasan analisis pengaruh kurs terhadap inflasi dengan konsumsi menjadi variabel intervening. Hasil analisis data pengaruh kurs terhadap inflasi dengan konsumsi menjadi variabel intervening menunjukkan kurs tidak signifikan mempengaruhi konsumsi dan konsumsi tidak signifikan mempengaruhi inflasi. Kemudian, analisis pengaruh investasi terhadap inflasi dengan konsumsi menjadi variabel intervening. Hasil analisis data pengaruh investasi terhadap inflasi dengan konsumsi menjadi variabel intervening menunjukkan investasi tidak signifikan mempengaruhi konsumsi dan konsumsi tidak signifikan mempengaruhi inflasi. Kemudian, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu set analysis atau analisis jalur adalah keterkaitan antara variabel independen, variabel intermediate, dan variabel dependen yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Teknik analisis jalur ini akan digunakan dalam menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y serta dampaknya kepada Z. Selanjutnya itu ada sarannya yaitu adalah dilihat dari hasil analisis jalur bahwa kurs tidak signifikan mempengaruhi konsumsi dan konsumsi tidak signifikan mempengaruhi inflasi. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang rasio keuangan dan pembiayaan serta mengkaji lebih dalam terkait kinerja keuangan dalam perkembangan perbankan di Indonesia. Disarankan agar memperbanyak jumlah objek penelitian, variabel rasio keuangan, dan penambahan variabel moderating sehingga dapat membandingkan dengan variabel intervening. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.